Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaah Masjid Baitur Rahim, ya Rasulullah Allah merahmati kita. Pertemuan terakhir dari 3 pertemuan menjelaskan tentang sedikit kisah atau secuil cerita dari manusia mulia Al-Faruq Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhu warḍahu. Kiranya tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah tuntas kalau hanya di 3 pertemuan. Namun ini sebagai kunci bagi kita selanjutnya untuk terus mempelajari sirah atau surah sejarah manusia-manusia agung, apatah lagi 4 orang sahabat Rasul yang disebut dengan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. As-Siddiq radhiyallahu anhu telah kita singgung sedikit. Tidak ada yang tidak tahu tentang orang yang bernama Abdullah Abu Bakar bin Uthman bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu Allah, manusia yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih kurang 17 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul dilantik oleh Allah menjadi sang Rasul. 6 tahun berlalu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Baru Allah bukakan pintu hidayah bagi Umar bin Khattab. 5 tahun sebelumnya beliau termasuk orang nomor 2 menentang, lalu menghalang-halangi orang agar tidak mengikuti seruan dan dakwah Rasulullah SAW. Namun di balik penentangan itu, beliau orang yang cerdas, bahkan super jenius. Masih tersisa sifat-sifat mulia dalam diri Umar bin Khattab, termasuk sayang atau rasa iba kepada orang yang lemah, apalagi yang berstatus hamba sahaya. Satu kisah yang sering saya ulang karena sangat menakjubkan, apalagi bagi penguasa, dari mulai dari kisah RT sampai kisah penguasa. Di tangannya ada kekuasaan, lisannya berbicara akan ditaati oleh banyak orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pembesar dari Bani Ali, beliau tatkala melihat seorang sahabat Rasul yang berstatus hamba sahaya dan mantan penggala kambing. Sahabat ini telah masuk Islam dan dikenal dengan kecerdasan dan orang yang paling paham tentang Al-Quran. Siapa orang itu? Seorang ketika dia menaiki sebuah pohon, betisnya tersikap dan ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain karena ternyata betisnya agak kecil. Tertawanya para sahabat disanggah oleh Rasulullah, mengatakan jangan tertawakan betisnya fulan bin fulan, karena nanti di hari kiamat jika ditimbang betis tersebut lebih berat daripada gunung Uhud. Siapa sahabat ini? Gembala kambing. Air putih ini. Jazakallah. Silakan jemaah. Seandainya ada hadiah umrah saya kasih. Seandainya atau DKM berbaik hati.
Saya hanya penentu lisan. Siapa sahabat ini cuma? Yang ini harus kita galakkan sahabat-sahabat Rasul, karena kita ingin meniru mereka, mencontoh mereka. Kenapa? Lagi-lagi mereka merupakan sebaik-baik generasi di zaman ini, di abad ini, di umat ini, karena mereka didikan Rasulullah SAW. Siapa sahabat ini? Abdullah bin Mas'ud. Ketika di penghujung gang, Umar bin Khattab melihat dia disiksa, dipukul dan dihina. 3, disiksa, ya, dipukul, disiksa dengan kata-kata, disiksa, dipukul dengan kecut, bahkan dihina, disebut dia hamba sahaya, hanya penggalak kambing. Tapi engkau masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugi engkau. Apa yang kau dapatkan dari mengucapkan syahadatain? Apa yang kau dapatkan dari mengikuti Muhammad? Siapa yang beriksa? Pembesar Quraisy, orang yang terdepan memusuhi Islam. Kalau bukan si Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal itu merupakan pamannya Umar dari pihak ibunya Umar. Ibunya Umar bernama Fatimah. Ya, ibunya Umar dia bernama Fatimah, merupakan kakak kandungnya Abu Jahal. Bisa dipahami? Terbayang kiranya paman dan ponakan bahu-membahu, gotong royong menahan dan menolak al-Islam. Coba bayangkan, paman dan ponakan. Di penghujung itulah Umar menyaksikan seorang hamba sahaya kemudian dicaci maki dan dipukul. Umar bin Khattab tidak tega melihatnya. Ketika berlalunya Abu Jahal, sahabat yang mulia, dalam kondisi terjerembab, dia terkelungkup, ingin mau bangkit, luka di wajahnya, berdebu mukanya, lalu kemudian susah untuk bangun. Tiba-tiba tangan atau bahu kirinya dipegang oleh seseorang yang membuat kagetnya Abdullah. Kiranya adakah manusia yang mau membantu saya? Adakah manusia yang mau peduli dengan saya? Lebih bertambah kagetnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia menoleh. Itulah Umar bin Khattab. Bingung, dicampur dengan herannya, kok bisa pembesar Quraisy, orang nomor 2 yang paling keras menantang Islam, membantu saya? Bisa dibayangkan? Ini bukan prank. Ini bukan dibuat-buat oleh Umar bin Khattab untuk mengambil hati. Apa pedulinya Umar kepada seorang kepala kambing? Tapi nuraninya dia menolak. Di penghujung dialog ringkas itu jemaah ya Allah mulia, ketika dibangunkan atau bangunnya Abdullah bin Mas'ud dan dia tahu yang membantu bangunnya dia sahabat Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan dengan tersenyum, engkaulah semoga orangnya. Kata Umar, siapa yang termasuk engkau? Engkau. Kenapa? 3 hari yang lalu saya mendengar Rasulullah berdoa semoga Allah muliakan Islam dengan masuknya salah seorang Umar ibn Khattab, engkau, atau Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Amr ibn Hisham, semoga engkau orang. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah Nabi menyebut namaku? Iya. Jemaah, dialog itu pun masuk ke hati Umar bin Khattab. Ternyata Rasulullah yang dimusuhi oleh Umar mendoakan
sebelum beliau mengucapkan syahadatain, beliau telah memasang pedangnya dan dia semalaman terkadang di luar rumahnya sendirian. Sudah berlalu 5 tahun Nabi Muhammad berdakwah dan semakin banyak yang memeluk Islam. Anak yang masuk Islam, bapaknya masih kafir, bermusuhan. Atau sebaliknya, sang ayah masuk Islam, sang anak tidak mau, anak memukul ayahnya. Umar berpikir sambil begadang sepanjang malam. Kata beliau, saya yang sering keluar, sehingga orang-orang luar kota Mekah itu bertanya, ada apa dengan Mekah? Ada apa? Berita apa? Kenapa saya dengar tidak kondusif lagi? Umar yang dengan jiwanya seorang pembesar lalu mengatakan, ada sesuatu yang terjadi. Seseorang yang mengklaim dirinya Nabi dan diikuti oleh banyak orang dari kalangan hamba sahaya. Sehingga ketika hamba saya masuk Islam, tuannya ya atau yang memiliki hamba tersebut menyiksa. Di penghujung lamunan Umar bin Khattab, dia baru mendapat ide. Kata beliau, saya akan bunuh Muhammad. Akan apa? Bunuh Muhammad. Agar perkara ini lepas dan selesai. Seandainya nanti Bani Hashim ingin membunuh saya, habis. 1 lawan 1. Saya bunuh Muhammad, lalu keluarga Muhammad membunuh saya. Habis perkara. Betul Pak, dia dia padamnya dan pagi menjelang duha dia hulus pedangnya. Setiap orang yang lewat merasa kaget, ada apa Umar mau perang dengan siapa? Terus dia berjalan dengan muka muramnya dengan satu tujuan, ingin membunuh siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya? Hampir-hampir dia mau dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung jalan itu bertemu dengan salah seorang yang sudah baru bayar, mengatakan, wahai Umar, mau kemana? Mau bunuh Muhammad. Biar perkara ini selesai. Keributan, kegundahan hati pembesar Quraisy biar clear dan selesai. Apa kata orang tua? Sangat disayangkan wahai Umar. Kenapa? Adikmu Fatimah, saudarinya, dan suaminya Sa'id bin Zaid yang merupakan ponakan Umar bin Khattab. Jadi ponakan dia bernama Sa'id bin Zaid, dia dinikahkan kepada adik kandungnya Fatimah bintul Khattab. Sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama Muhammad. Langsung di berbalik arah, putar balik jemaah, tidak dihiraukan oleh Nabi lagi. Dia mendatangi rumah adik. Sangat marah keluarga Umar bin Khattab. Ada yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia telah bermusuhan dengan Islam 5 tahun yang lalu. Dia ketuk pintu dengan keras sampai emosi. Sebelum dia masuk, dia telah mendengar dari dalam ada seseorang membaca surah Taha. Itulah seorang yang guru, salah seorang murid Rasulullah bernama Al-Khabbab ibnu Al-Arad. Al-Khabbab ibnu Al-Arad. Ketika Umar masuk, dibentak adiknya perempuan, sedangkan suaminya dan guru dari Musa sembunyi di belakang. Kalau mau dia Umar cari mati. Sang adik berani melayani abangnya. Tidak akan mungkin seorang abang memukul adik perempuan, mustahil. Sebenci apapun, tapi saat itu Umar memukul adiknya. Karena dia tanya, wahai adikku, apa yang kalian baca tadi? Oh enggak ada, kami hanya ngomong saja. Enggak.
Ngomong bahasa Arab saya paham, tapi ini lain dari yang lain. Kalimatnya indah. Lihat, Umar bin Khattab dia tahu itu Quran atau bahasa Arab biasa. Didesak, kalau nggak ada ayatul Umar naik emosi. Sekali-kali dalam hidup dia memukul wanita, adik kandungnya sendiri, dan sepanjang hayat dia menyesal. Kenapa? Mana sifat jawara? Mana sifat jagoan? Ada jagoan memukul wanita, bukan jagoan cewek. Umar ikhwan ketika dia emosi didesak, wahai adikku apa yang kalian baca? Oh kami hanya bicara saja, diskusi. Enggak, dia tampar berdarah sampai jatuh. Enggak tahan dia melihat adiknya terjulumbak berdarah, diambil sapu tangannya. Wahai adikku, iya tolong dibersihkan. Enggak, makin sedih dia. Apa terjadi jemaah? Umar pun duduk. Apa yang dia baca? Jujur, di pengunjung itu ada kursi jemaah, ada namanya gulungan apa? Mushaf. Tersimpan di balik bantal. Ada ujungnya sedikit kelihatan. Umar langsung ambil dan dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Umar kok bisa dong? Orang yang fasih berbahasa Arab, super cerdas, jenius, dia baca dan dia paham. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Sekitar 12 ayat di awal surah Taha dan dia gulung kembali. Dia tertegun di ayat yang kedua. Apa ayat kedua? Pertama Taha, yang kedua kenapa dia? Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak akan pernah turunkan Al-Quran kepada engkau wahai sang Rasul agar engkau menderita, celaka dan sengsara. Tidak akan mungkin. Berarti apa? Sebaliknya akan berbahagia, akan merasa gembira, lapang dada, dan akan mendapatkan satu kehidupan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Tiba-tiba dia tertunduk. Kata beliau kalimat yang menakjubkan. Alangkah bagusnya kalimat-kalimat dalam lembaran ini. Tiba-tiba ketika dia tertunduk itulah sudah reda marahnya, keluarlah adik iparnya Sa'id bin Zaid. Dia pandang, dia memukul gak lagi karena udah reda marahnya. Enggak berapa lama keluarlah Al-Khabbab bin Al-Arat. Kata dia, Khabbab, engkau yang ajarkan adik dan adik ipar saya dia. Dialog itu ringkas jamaah di pengunjung pun mengatakan, wahai Khabbab, tunjukkan di mana rumah Muhammad. Khabbab sudah ragu-ragu jangan melihatnya ngeprank. Di sini dia mau masuk Islam, ketika sampai rumah Rasul dia akan gorok Nabi. Bukan begitu jiwa Umar. Dan dia jujur. Ketika sampai di rumah Nabi, dia ketuk pintu. Lalu sang budak menyingkap, ada lubang kecil. Umar buyar. Di rumah itu ada sahabat Rasul sekaligus paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. 2 bulan yang lalu baru masuk Islam. Apa kata sahabat Hamzah? Siapa? Suruh dia masuk. Apa yang diinginkan? Kalau kebaikan sambut, jika keburukan, gua yang hadapi. Abang pas jemaah antara singa sama harimau.
Ternyata disambutlah oleh Hamzah. Lalu dia jambak ini jemaah. Apa itu? Apa kerai? Dipegang oleh Hamzah, didampingi oleh dua lagi. Jemaah, khawatir kalau Hamzah lompat karena Umar enggak melawan karena hatinya telah menyerah. Melangkah dan sampai di hadapan sang Rasul. Nabi hanya mengangkat suara, "Ya Umar bin Khattab, kenapa telah masuk Islam?" Sebelum berdialog ini cuma Umar melihat samping kanan dan kirinya, hamba saya Abdullah bin Mas'ud yang kemarin dia tolong, sahabat Bilal, dan para pembesar. Dan di balik pintu sana kakaknya bernama Zaid bin Khattab telah masuk Islam dan dia menunduk. Apa kata Zaid? "Umar." "Nah, ya akhi." Apa kata Umar? "Engkau lebih dahulu wahai adik kakakku masuk Islam." Dialog itu malah terjadi dan di ujungnya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Dan semua orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang nanti selama 5 tahun masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.